Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu kami, sekarang kita akan memasuki ibadah Pertangyangan Daerah HKBP Bandung untuk hari Rabu dan Kamis tanggal 24 atau tanggal 25 Juni 2020. Sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu di dalam doa untuk saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 743 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan epistel di dalam ibadah pertangyangan kita, tertulis di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Demikian dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Allah.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Maret de maita sian bukpede nomor 802 ayat sada. Aketikin sonari dapat tumatuhalun unang godang siyalian ingat ketengolumi mengaragi asonangan di surgoi unang adong nagosada naso perjambar disi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di dalam ibadah pertanyaan tertulis di dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kidung Agung 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lengan. Karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalalah adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buku Kidung Agung manang digoari di hata Batak buku AKED. Buku Kidung Agungon di suraton Raja Salomo. Adongdo penafsir Alkitab Medok, ia buku Kidung Agungon marisihon walubiddu jala sude akabiddu nadong di buku Kidung Agungon manggobarhon boha hubungan ni aka na marumah tangga, hubungan ni aka naung berkeluarga. Jala didok do muse hubungan halak nama rumah tanggai ima songon hubungan ni debata tu jolma. Jala sian buku Kidung Agungon ma boy takada songon dia holong rohani debata tu jolmai. Jala molo ta coba tayuton sian nas jamita mingguon imana tersurat sian buku Kolosei hidok topik mingguna ima pajongjong bagas na martua. Jala memang
Nas jamita mingguon berhubungan tu jamita pertanyaan menang jamita sadarion. Dia muna amanami, dia munai nana. Sudi dohala. Makasioli di bagasan rumah, di bagasan keluarga. Sada rumah tangga na rukun, na harmonis. Jalat kesetiaan ini boy manian terpelihara sampai akhir hidupnya. Sebelum pasangan yang telah berumah tangga itu menikah, mereka tentu akan membuat suatu ikatan pernikahan. Dan ikatan pernikahan mereka itu tentu akan disaksikan oleh semua orang sesamanya, dan yang paling utama disaksikan oleh orang-orang yang seiman dengannya. Bahkan haruslah dibuat di dalam kegiatan ibadah keagamaan. Jalan nyata dui mulutahida sian buku Kidung Agungon. Songon didokna di ayat onomi. Dikatakan di ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Ayat ini menerangkan bahwa sebenarnya sudah ada tradisi ikatan pernikahan. Dan tradisi untuk tukar cincin meruama di bahen kegiatan tukar cincin. Lalu tu dia doi jala aha malapatan. Tujuan pasangan yang hendak berkeluarga atau berumah tangga tukar cincin adalah supaya semua orang, begitu juga dirinya, merasa bahwa dia memiliki dan dimiliki oleh pasangan hidupnya. Kedua pasangan yang menikah haruslah terlebih dahulu saling mengasihi dan berjanji untuk saling memiliki. Perempuan meminta kepada pasangannya agar mencintainya sedalam hatinya. Dia muna manami, dia muna inana. Memang sebelum tradisi tukar cincin ini dilaksanakan, di antara kedua pasangan harus saling mengenal. Tetapi di dalam tradisi pemberian cincin ini tidak dapat kita jadikan bahwa itu adalah jaminan yang pasti bahwa rumah tangganya kelak akan langgeng dan harmonis. Itu bukan jaminan. Hal-hal yang penting di dalam tradisi pemberian cincin tersebut adalah setiap pasangan dapat memelihara kasih dan kesetiaan di dalam rumah tangganya. Boha amang, boha inang, hita nama make cincin kawin di jarita nguaeng. Lohot do holongi di bagasan rohata manang holang sekedar di jari-jaritan. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita memiliki kasih dan kesetiaan kepada pasangan hidup kita. Nas ini juga memberitakan kepada kita. Dikatakan, taruhlah aku seperti materai pada lenganmu. Mulo taboto amang inang. Ahama fungsini lengan. Totu sudido hita. Maboto fungsini lengan nanti.
Fungsi lengan adalah untuk memegang. Artinya bahwa kita harus berdampingan dengan pasangan hidup kita, menopang dia kalau dia jatuh. Artinya bahwa pasangan hidup kita tidak boleh kita jatuhkan, kita permalukan di tengah-tengah orang lain. Begitu juga di tengah-tengah keluarga. Ido ubahen ditupuhon, taruhlah aku seperti matrai pada lengan. Bahkan ditekat todumuse, diodol hodumuse. Di nas jamitaon di ayat pitui Ido bahwa kekuatan kasih di antara pasangan hidup itu ibarat derasnya air. Rasudidu hitam boto ate amang ate inang, dia kekuatan derasnya airi iya. Kekuatan air itu dapat menghancurkan dan menghantam rumah, merusak tanaman. Songonido kekuatan kasih di dalam rumah tangga itu. Manang songon dia tantangan hidup, persoalan, pergumulan dihadapi halak nama rumah tangga ikon sada pikiran, sada tahi, sada hati, sada roh. Jala ima kekuatan na paling besar untuk menghadapi seluruh tantangan yang datang di dalam rumah tangga. Diamuna amanami inanami rasudedo hita makilah sengondia dampak positif teknologi digital. Melalui teknologi digital tentu kita dapat merasakan di dalam sebuah ruangan kita dapat bertatap muka, berjumpa dengan semua orang dimanapun orang itu berada. Macai tabudo mulo taparwafon di situasi sonarion alani aka teknologi digital, ima internet. Tidak ada lagi pembatasan jarak di antara kita. Alhai adong do na perlu tapamangat, adong do na perlu tawaspadai siang teknologi digital. Amin. Teknologi digital juga dapat memberikan dampak negatif di dalam kehidupan kita. Apalagi dapat memberikan dampak negatif di dalam hubungan kita. Teknologi digital itu juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perselingkuhan. Coba kita perhatikan sekarang ini aplikasi-aplikasi medsos yang menawarkan beragam chat. Yang mungkin aja ada orang yang tidak kuat imannya, pada awalnya dia membuka peluang untuk berkomunikasi. Kemudian dari awalnya dia berkomunikasi, maka dia akan sering berjumpa dengan orang tersebut. Dia melupakan pasangan hidupnya, melupakan anak-anaknya, bahkan tidak mau menanggung-jawabi keluarganya. Akhirnya dia pun melakukan perselingkuhan. Melalui nats khotbah ini ditekankan bahwa kekuatan kasih di dalam pasangan yang berumah tangga itu tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun yang dapat merusak hubungannya. Jaladi barita do semundia kekuatan kasih itu didok kuat seperti maut. Ahado lapatan na didok kuat seperti maut.
bui me taida songon nahidok ni Tuhan taji susi. Tuhan Yesus pernah berfirman dan mengatakan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena Allah itulah yang mempersatukan orang untuk berumah tangga. Dan Allah juga yang memisahkan mereka. Hanya kematian yang dapat memisahkan pasangan yang telah berumah tangga. Bahkan dikatakan lagi di dalam Nats Khotbah ini, kasih di dalam rumah tangga seperti nyala api Tuhan yang tidak dapat dipadamkan oleh apapun, bahkan oleh air yang banyak dia tidak akan padam. Artinya bahwa kasih di dalam rumah tangga itu tidak bisa luntur. Kasih di dalam rumah tangga itu bukan sekedar cinta sesaat atas dasar kecantikan fisik. Unang dong. Siat bagasa rohani jolmai madok eso baga be so tampan be ujungna aga be tata marohana. Dang tubuh be holongi tu dongan saripena. Bukan seperti itu kasih yang Tuhan beritakan bagi kita. Semunido mulota parwahon, kasih itu tidak bisa dibeli oleh harta atau uang. Inilah cinta yang melampaui kebendaan atau materialistik. Cinta yang terikat karena kekuatan kasih agape. Artinya bahwa cintanya tidak akan mau luntur karena kondisi keuangan yang merosot contohnya. Bahkan cinta itu harus saling menguatkan dan mau berkorban satu sama yang lain. Kuatnya kasih dilukiskan oleh penulis Kidung Agung ini sebagai materai yang terpatri di dalam hati, dan haruslah kelihatan itu, nyata itu di dalam perbuatan kita. Dorongan untuk berbuat menyatakan kasih itu sekuat maut. Mengapa digambarkan dorongan untuk berbuat kasih itu sekuat maut? Karena maut itu tidak bisa dihindarkan. Kematian itu tidak bisa dihindarkan. Demikian juga kasih itu di dalam diri setiap orang. Dia tidak bisa dihindarkan. Tidak ada orang yang dapat menghindari maut. Begitu juga tidak ada orang yang dapat menghindari kasih di dalam hidupnya. Karena kita adalah makhluk yang berdampingan sosial, tidak boleh hidup sendiri. Saudara-saudara, supaya kesetiaan dan kasih pasangan yang telah menikah bertahan, maka diperlukanlah sikap yang mau merendahkan hatinya masing-masing. Kalau kita perhatikan di dalam Nats Khotbah di minggu ini, tertulis di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 diperintahkan bahwa istri harus tunduk pada suaminya dan suami haruslah mengasihi istrinya. Kata tunduk bukan berarti itu tunduk karena ditekan, bukan kondisi yang terbebani, tetapi tunduk itu didasari oleh ketulusan hati. Jala ido mulutahida gambaran nadibahen panurat Kidung Agungon melalui tradisi tukar cincin.
dipakai atau tidak dipakai cincin pernikahan. Tetapi yang paling berharga di dalam hidup adalah menjaga kekudusan rumah tangga melalui sikap saling mengasihi di dalam perkataan dan paling utama di dalam perbuatan kita. Amin. Martang yang Mahita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman. Tuhan, kami rindu atas sapaan-Mu kepada kami di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Kiranya Tuhan, di dalam rumah kami, firman-Mu dapat terus terdengar, dan rumah tangga kami dapat hidup damai dan harmonis. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kepada mereka kesehatan. Kepada keluarga yang belum memiliki anak, kiranya Tuhan, Engkau mencurahkan kepada mereka si buah hati, supaya keluarga jemaat dapat semakin bersukacita dan penuh pengharapan untuk merasakan mujizat. Ya Tuhan, begitu juga kami mendoakan seluruh anak-anak kami. Berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran. Jadikan mereka Tuhan supaya menjadi anak-anak yang takut kepadamu dan juga anak-anak yang dapat berbakti bagi Tuhan Allah Bapa kami. Berkati juga seluruh pelayanan di dalam gereja-Mu ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Tuhan, terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.